Nah, dalam LPBH dan kebanyakan LBH sebetulnya itu lebih banyak pada aspek sosialnya. Ya. Berbeda dengan kantor-kantor hukum yang dimiliki oleh individu-individu pengacara. Nah, kenapa perjudian ini menjadi sorotan dalam catatan hukum akhir tahun dari LPBH-NU? Karena kami menemukan beberapa data yang menurut kami ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah provinsi atau stakeholder terkait, termasuk organisasi masyarakat keagamaan khususnya di dalam PWNU gitu ya, yaitu terkait dengan perjudian. Kalau dari data yang kami kaji itu bahwa perjudian online khususnya itu Jawa Timur menempati peringkat keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kembali lagi di podcast kami dengan tema Selasa Vaganza. Ini merupakan podcast unggulan dari LTN NU Jawa Timur. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari LPBH NU Jawa Timur. Selamat datang di rumah kami Bapak sekalian, Bapak Jamil dan Bapak Budi. Pak Budi. Untuk kali ini kita akan bahas apa, Bapak? Tentang Jatim Darurat. Tentang Jatim Darurat dan Perjudian dan Pinjol. Baik, sebelum melangkah lebih jauh dan berdiskusi lebih lama tentang darurat perjudian dan pinjol di Jatim, baik kita saksikan secara seksama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Lembaga Taklif wan Nasyr PWNU Jawa Timur. Berpegang pada prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Karena itulah Lembaga Taklif wan Nasyr PWNU Jawa Timur mengembangkan tugas penulisan dan penerbitan karya ulama dan kebijakan Nahdlatul Ulama ke media kekinian, dari kertas ke platform digital dan dari tulisan ke konten digital, sehingga NU tetap relevan dalam bidang tugas di era kekinian. Sekali lagi, LTN NU Jawa Timur siap berkolaborasi dengan badan otonom, lembaga di lingkungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan institusi lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama PWNU Jawa Timur, mari kita wujudkan masyarakat dalam harmoni dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dengan ikatan jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Selasa Vaganza, merupakan tema unggulan atau podcast unggulan LTN NU Jawa Timur. Kita kedatangan dua tamu spesial dari LPBH NU Jawa Timur. Dan pertama kita kedatangan tamu Bapak Budi Suharyanto dari BRIN. Dan satunya lagi Bapak Jamil dari akademisi dari Universitas Bhayangkara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang darurat perjudian online dan pinjol. Bapak, ini merupakan isu nasional yang sangat digaungkan oleh beberapa instansi. Sebelum jauh membahas tentang judi, darurat judi, bisa dijelaskan dulu apa itu LPBH NU supaya masyarakat luas tahu dan apa perannya dalam sosial keagamaan maupun tubuh masyarakat secara luas. Silakan. Baik, terima kasih Mas siapa? Ali Mursyid Azizi. Mas Ali Mursyid Azizi selaku host di podcast PWNU ini.
Baik, LPBHNU itu adalah lembaga penyuluhan dan bantuan hukum. Baik. Ia terstruktur dalam PWNU sebagai lembaga dan melakukan berbagai aktivitas-aktivitas, diantaranya adalah pendampingan hukum terhadap kasus-kasus hukum ya. Nah, dalam LPBH dan kebanyakan LBH sebetulnya itu lebih banyak pada aspek sosialnya. Ya. Berbeda dengan kantor-kantor hukum yang dimiliki oleh individu-individu pengacara. Makanya biasanya kalau individu pengacara itu ada yang dikatakan law firm atau firma. Ya. Itu karena memang lebih berorientasi pada semacam keuntungan profit. Tetapi kalau lembaga bantuan hukum itu lebih banyak pada aspek bantuan secara prodiu. Ya, secara prodiu. Nah, LPBH ini memang berdiri untuk melakukan pendampingan terhadap berbagai kasus-kasus hukum, yang utamanya ya kasus-kasus hukum yang menyita perhatian sosial, sehingga kita bisa memberikan bantuan-bantuan hukum di situ. Di samping bantuan hukum, kita pun juga akan mengkaji berbagai kebijakan-kebijakan hukum pemerintah. Baik. Karena nanti outputnya dari kajian itu bisa juga kita lakukan semacam judicial review. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Kira-kira begitu, sederhananya lah. Oke. Mengenai peran selanjutnya dari LPBHNU kan salah satunya adalah menangani isu sosial yang ada, termasuk dalam hal audiensi terkait hukum di Indonesia. Nah, selama ini yang kita angkat, tema yang kita angkat ini tentang isu yang menarik dan sekarang sedang booming, dan termasuk patologi sosial. Menurut Bapak sekalian, seberapa bahayakah judi atau pinjol dalam kehidupan masyarakat? Silakan mungkin dari Bapak dulu. Ya, monggo. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk terkait dengan bahaya judi tentu ada larangan dari agama, kemudian larangan juga dari hukum nasional ya, seperti itu. Kemudian judi juga merusak karakter bangsa, kemudian bahwa itu dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ada sanksi pidananya gitu ya. Nah, kenapa perjudian ini menjadi sorotan dalam catatan hukum akhir tahun dari LPBHNU? Karena kami menemukan beberapa data yang menurut kami ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah provinsi atau stakeholder terkait, termasuk organisasi masyarakat keagamaan khususnya di dalam PWNU gitu ya. Yaitu terkait dengan perjudian. Kalau dari data yang kami kaji itu bahwa perjudian online khususnya itu Jawa Timur menempati peringkat keempat. Nah, kemudian yang kedua ternyata untuk perjudian konvensional itu Jawa Timur kalau diakumulasikan data perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri seluruh Indonesia, itu 50 pengadilan negeri yang menduduki perkara yang paling banyak ini sudah putus pengadilan. Jadi kami mendapatkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, itu 17 pengadilan negeri di wilayah Jawa Timur itu masuk peringkat 50 pengadilan negeri tertinggi yang mengadili perkara perjudian. Ini perkara perjudian yang perjudian konvensional ya. Sangat berbahaya. Jadi bukan online ya. Jadi ini ada sekitar 12 ribuan jumlah perkara yang diakumulasikan di Jawa Timur dan tersebar di 17 provinsi. Sehingga ini bisa menjadi rambu-rambu atau antisipasi baik dari sisi pencegahan gitu ya, kemudian penyuluhan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait. Nah, kemudian bahwa perjudian ini baik online maupun konvensional ternyata juga memiliki dampak turunan ya, dampak lanjutan. Ya, misalnya orang yang berjudi misalnya sekarang tidak pilih yang beruang gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita di Las Vegas atau di tempat-tempat judi yang mewah gitu ya. Berjudi itu kan pakai
uang yang besar, tetapi dengan judi online, dengan perjudian konvensional itu dengan uang 50.000, 100.000 itu bisa digunakan untuk perjudian. Nah, kalau misalnya itu akhirnya kalangan masyarakat bawah yang menurut data Kemenko Polhukam itu hampir 80% pemain judi online itu masyarakat kalangan bawah, termasuk remaja gitu ya. Nah, ini kan menjadi perhatian. Kalau misalnya ternyata Jawa Timur menempati peringkat keempat tertinggi judi online dan menempati peringkat pertama data perkara perjudian yang ditangani oleh pengadilan negeri sewilayah Jawa Timur se-Indonesia gitu ya. Ini tentu sinyal yang menurut saya kurang bahwa Jawa Timur sedang tidak baik-baik saja ya. Artinya dari sisi penanggulangan perjudian itu memang efektif, tapi menjadi PR dari sisi pencegahannya. Nah, kemudian orang-orang yang main judi ini mendapatkan akses mudah untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman, sehingga kemudian ada judi online, judi, dan kemudian masuk ke pinjol. Nah, pinjol ini kan ada pinjol yang memang resmi atau legal dengan bunga yang sudah ditentukan oleh OJK dan lain sebagainya, tapi ada juga pinjol-pinjol yang menurut masyarakat ini gampangnya saja gitu ya. Tapi tidak difikirkan bagaimana ini jadi blunder, termasuk ilegal. Nah, termasuk yang ilegal sehingga kemudian ini menjerat. Nah, kemudian ada data juga dari PPATK bahwa dari beberapa atau sampling yang ditelusuri oleh PPATK ternyata ada korelasi antara judi online, para penjudi online itu dengan pinjol. Jadi persentase orang yang pinjol itu kebanyakan yang judi online karena dengan kemudahan dia berjudi kadang ngetap ya, saya tidak melakukan judi online tapi ini infonya gitu ya, untuk top up dan lain sebagainya dia kemudian mengambil kredit melalui pinjaman online, pinjol itu sehingga tidak difikirkan dampaknya tapi kemudian dia berpikir heavy-nya saja, kebahagiaan untuk berjudinya tanpa difikirkan nanti anak istrinya, sekolahnya bagaimana dan lain sebagainya, sehingga ada efek sosial di situ. Kemudian ketika sudah terakumulasikan pinjolnya sedemikian rupa, nah ini kemudian ada efek sosial, misalnya keretakan rumah tangga, dan ini data yang kami miliki di BPS bisa di tracking tahun 2024, 2023 dan 2022 Jawa Timur itu tertinggi perkara perceraian dikarenakan penyebabnya adalah perjudian dan pinjol. Jadi tertinggi. Dan ini konsisten. Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah kami tracking itu kadang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi Jawa Timur di 2022, 2023 dan 2024 nomor 1 semua. Nomor 1 perkara semua. Di seluruh pengadilan agama gitu ya. Itu disebabkan karena perjudian tertinggi Jawa Timur. Nah, ini juara satu semua. Jadi ini luar biasa bahwa ternyata ada korelasi perjudian dengan perceraian, akibat dari perceraian. Nah, ini kan akhirnya menjadi persoalan. Kemudian kita tahu beberapa waktu lalu ada efek juga bahwa yang orang judi online kemudian pinjaman online ternyata nggak bisa mengembalikan pinjamannya, terus dia melakukan aktivitas kriminal. Ada yang menggelapkan uang perusahaan, kemudian melakukan pencurian, dan kemudian ada juga yang mungkin ada sebagian yang sempat tracking di Jawa Timur itu ada salah satu kasus itu sampai bunuh diri. Nah, ini kan bunuh diri karena terjerat pinjol, dan ternyata pinjolnya itu dia nganu pinjol itu karena judi online. Dan ini ternyata ada juga yang memang memiliki profesi yang mapan, tapi ternyata juga terpengaruh judi online, terpengaruh judol, dan akhirnya melakukan perbuatan kriminal, entah itu bunuh diri atau mungkin ada kasus kriminal pembunuhan lain gitu ya. Nah, ini perampokan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini perlu diantisipasi oleh bersama-sama gitu ya, tidak hanya aparat penegak hukum. Tentu kita mengapresiasi aparat penegak hukum melakukan begitu gencarnya gitu ya, termasuk Kementerian Komdigi atau Kominfo sebelumnya itu kemudian sudah melakukan blokir, tapi ternyata ada oknum yang kemudian sudah akan dilakukan penindakan, tetapi tidak berhenti sampai di sana, meskipun sudah banyak yang akan diblokir, tapi kan
yang namanya lebih pinter yang pengelola dan lain sebagainya. Jadi ini tidak berhenti sampai bagian pemblokiran, tapi nanti bagaimana masyarakat mengantisipasi itu bersama pemerintah. Dan peran LPBHNU nantinya akan mendorong ada penyuluhan yang sistematis, masif, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan mengkonsolidasikan dengan LPBH PCPCNU se-Jawa Timur seperti itu, khususnya yang di 17 kabupaten yang perkara perjudiannya tertinggi di Jawa Timur. Nah ini insya Allah nanti langkah teknis dan program dari LPBHNU Jawa Timur nantinya akan melakukan penyuluhan-penyuluhan, termasuk koordinasi dengan Kemenkumham, Divisi Penyuluhan Hukum, maupun dengan pemerintah provinsi. Karena ini isu bersama, karena bagaimanapun Nahdlatul Ulama itu kan ingin mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan, yang sejahtera. Nah ini kan LPBHNU masuk ke sana supaya nanti masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan judi online ini atau perjudian atau pinjaman online yang ilegal ini supaya bisa diatasi bersama. Karena bisa dibayangkan Mas, kalau misalnya dana yang dibuat judi itu ya, kalau dikumpulkan sekitar 1,8 T itu di Jawa Timur, kalau dibuat rumah sakit, dibuat madrasah, sudah bermanfaat itu sekali. Luar biasa, dibuat jalan-jalan yang rusak, dibuat untuk beasiswa. Nah ini kan pemikiran yang kalau misalnya katakanlah dalam 5 tahun kepengurusan PBNU atau PWNU bisa melakukan sosialisasi ini sehingga masyarakat akan menggunakan uang sebaik-baiknya, tidak digunakan judi online dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini akan berdampak dan berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu Mas. Ya. Terima kasih, penjelasannya sangat luar biasa sekali. Tadi saya mendengar beberapa data yang luar biasa dari beberapa instansi, ada Komdigi, OJK, dan beberapa instansi lain. Saya ingin tahu tentang potret bagaimana aktivitas judi, baik konvensional maupun judol dan pinjol, dalam segi perspektif akademisi. Sebagai akademisi, Bapak Jamil bagaimana menyikapi hal ini? Silakan Bapak. Baik, saya ingin menanggapi dari dua perspektif. Baik. Perspektif dari Islam itu sendiri dan perspektif dari hukum positif kita. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Budi dengan mengungkapkan berbagai data bahwa judi itu memiliki multiplier effect yang tidak hanya negatif pada sektor perjudiannya saja, tetapi juga berefek pada sektor-sektor lain. Dari judi bisa timbul pinjol, dari judi bisa kemudian meningkatnya kriminalitas, dari judi bisa meningkatnya angka perceraian, itu kan multiplier effect. Selain multiplier effect, judi itu ternyata juga tingkat masivitasnya itu luar biasa. Karena bisa diakses oleh berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan tertentu, tapi semua segmentasi masyarakat bisa kemudian mengakses itu. Maka dari ini saya pikir selaras ya dengan istilah Arab dari judi itu sendiri, yaitu maisir. Apa kata maisir itu? Maisir itu satu akar kata dengan yesar. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada usri yusro. Maisir itu sama dengan yusro, yang artinya mudah. Ya, artinya judi itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh siapapun saja, tetapi kemudahan itu akan berakibat mudorot yang luar biasa terhadap pelaku dari perjudian itu. Kira-kira itulah. Nah, sekarang dari aspek penegakan hukum. Siapa sih penegak hukum dari perjudian ini? Kalau Islam sebetulnya semua kita ini penegak hukum. Man ro'a minkum mungkaron, umpamakan. Man siapa saja yang kemudian melihat kemungkaran. Kemungkaran kan judi kemungkaran. Siapa saja dari kita itu penegak hukum. Tetapi penegak hukum dalam arti sempit itu adalah penegakan hukum dalam artian tindakan represif. Kan begitu. Nah, siapa yang kemudian berwenang melakukan tindakan represif? Saya menggunakan dua pendekatan hukum.
Baik. Satu adalah pendekatan hukum administrasi, yang kedua adalah pendekatan hukum pidana. Dalam penegakan hukum administrasi itu ada dua. Ada pemberian sanksi langsung atau ada proses yudisial di peradilan tata usaha negara. Tetapi dalam judi ini tidak termasuk pada objek sengketa di peradilan tata usaha negara. Maka yang bisa dipakai adalah pemberian sanksi langsung. Siapa yang berwenang? Yaitu pemerintah, CQ Komdigi. Karena dia menggunakan alat elektronik untuk melacak. Maka Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki kewenangan sebetulnya untuk men-take down, memutus akses perjudian itu sekaligus memberikan sanksi terhadap. Apa bentuk sanksinya? Tentu sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Sanksi kepada pelaku atau bandar? Sanksi kepada pelaku. Kalau sanksi administratif umpama kalau yang melakukan perjudian itu pegawai di pejabat umpama, maka pejabat yang ada di bawahnya bisa kemudian diberikan sanksi. Sanksi administrasi bisa pemecatan, bisa peringatan, bisa nggak dikasih gaji dalam beberapa tahun dan macam-macam lah, tergantung dari kebijakan dari eksekutif itu. Yang kedua adalah pendekatan pidana. Nah, penegak hukum pidana ini kan berantai ya. Mulai pintu gerbang pertama itu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang dalam istilah hukum pidana itu dikenal dengan the criminal of justice system. Sistem penegakan hukum pidana. Yang mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kemudian pengadilan. Maka menurut saya memang kita merekomendasikan dalam refleksi akhir tahun LPBHNU di tahun 2024 ini kepada dua institusi itu. Institusi pemerintah dan institusi penegak hukum pidana. Apa yang kita rekomendasikan? Pertama adalah optimalisasi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Agar kemudian bisa melakukan pencegahan terhadap maraknya judi online ini. Kalau kemudian sudah nyata-nyata ada pelanggaran, gunakan kewenangan itu. Take down dia. Putus aksesnya. Kalau perlu beri sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki. Yang kedua, rekomendasi kita adalah kepada penegak hukum. Penegak hukum, ayo gunakan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum pidana. Lakukan penyelidikan, lakukan penyidikan, dan lakukan tindakan represif terhadap pelaku judi online ini untuk menimbulkan efek jerah. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke. Ini tadi kita bicara tentang bagaimana kita menindaklanjuti para pelaku judi online, entah itu terkena pidana dan sebagainya. Dan kasus terakhir, beberapa tahun terakhir ini yang paling marak menggunakan judi online, salah satunya itu adalah kalangan pelajar. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pelajar merupakan aset emas bangsa di masa depan. Langkah seperti apa untuk melindungi pelajar di masa kini, bahkan untuk masa depan, supaya tidak terjerat kasus judi online sekaligus pinjol seperti itu. Kita mulai dari siapa dulu? Bapak dulu? Monggo, silakan. Ya, kalau untuk remaja ini kan memang ada instrumen hukum tersendiri ya, ada sistem peradilan pidana anak. Nah, ini pendekatannya tentu agak berbeda dengan penegakan terhadap orang dewasa. Di situ nanti ada sanksi berupa pengawasan, diantaranya misalnya dalam pengawasan orang tua, pengawasan guru, atau di balai latihan kerja dan lain sebagainya. Kadang kan juga yang melakukan judi online itu karena nganggur, karena mungkin banyak waktu luang dan lain sebagainya. Pengaruh pertemanan juga. Kalau misalnya kita pakai sistem peradilan pidana anak, memang arahnya nanti ada hukuman-hukuman yang tidak sekedar hukuman penjara ya. Kalau penjara itu untuk yang orang dewasa, tapi kebanyakan
Kalau yang untuk remaja ini kan remaja, karena pelaku judi online itu ada dua. Ada yang dia itu bandar atau yang melakukan promosi gitu ya, promosi terkait dengan judi online. Ada yang memang dia pelaku gitu ya. Nah ini yang perlu dibedakan. Kalau di dalam Undang-Undang ITE itu yang melakukan distribusi, mentransmisikan dan juga membuat dapat diaksesnya akun-akun judi online. Nah ini yang berat ini, yang hukumannya harus berat. Nah ada yang memang pelaku judi online dia yang hanya berjudi saja, memanfaatkan itu sebagai suatu game. Kadang mereka nggak sadar top up yang dilakukan gitu ya, itu ternyata top up untuk bertaruh gitu. Nah ini yang kadang agak persinggungannya antara dia game online dengan judi online gitu ya. Bertaruh suatu hal yang tidak pasti menang atau akhirnya bertaruh yang pakai uang yang kemudian di top upkan. Nah ini perlu ada langkah-langkah preventif, sosialisasi gitu ya, secara masif, edukasi secara masif, dan tentunya LPBHNU akan berperan ke sana untuk melakukan penyuluhan, kemudian ya mudah-mudahan nanti akan dilakukan raker ya. Januari mungkin bisa diterbitkan suatu buku panduan penyuluhan gitu ya, penyuluhan bagi dai atau bagi sivitas NU di daerah-daerah seperti itu, termasuk melalui guru-guru NU gitu ya. Ini melalui pergunu perlu ada sosialisasi sehingga nanti remaja, anak sekolah itu bisa dikendalikan supaya tidak terjun atau masuk di dalam sebagai pelaku judi online. Ini langkah-langkah yang mungkin perlu dilakukan secara non penal. Kalau secara teori itu kan ada pendekatan penal dan non penal gitu ya. Nah ini yang non penalnya ini yang memegang peran penting, tentunya melalui pemerintah tadi disampaikan, kemudian kalau untuk yang penal kan dari penegak hukum kalau sudah kejadian. Dan yang penting juga tidak hanya sosialisasi supaya dilakukan pencegahan, tapi melakukan penanganan dampak. Nah ada yang judi online atau akhirnya pinjol. Nah seharusnya tidak hanya dipandang bahwa pelaku ini kadang kan pelaku judi online dia itu korban juga. Gitu. Korban karena memang internet lebih mudah katanya beliau tadi, sehingga mudah berselancar, mudah berjudi di situ, ya akhirnya nganu peruntungan tapi ternyata menjadi masalah. Seharusnya juga nanti ketika pemerintah provinsi atau pemerintah dalam arti luas gitu ya, kemudian dari organisasi masyarakat, nah itu juga menangani dampak ini penting juga. Jadi kalau ada yang berjudi karena entah itu korban, kemudian ada pinjol, berarti kan ada kayak anaknya nanti putus sekolah, ada perceraian. Nah ini kan ada resiko rantai dampak yang harus ditangani. Sehingga ini butuh advokasi, butuh pendampingan gitu ya. Oke lah ini dihukum, tapi yang menjadi solusi adalah bagaimana menangani keluarganya. Bagaimana menangani dia yang kemudian dijerat dengan pinjol. Apalagi yang pinjol ilegal. Nah ini pendampingannya seperti apa? Supaya nanti jangan sampai ada rentetan yang mungkin kayak misalnya di narkoba ya, ada orang yang di satu kampung dia menyalahgunakan narkotika atau kecanduan, tapi kemudian di dalam rangka pemulihannya, nah itu kemudian ada pemantauan atau pengawasan dari lingkungan sekitar. Barangkali metode yang dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika melalui program-program pengawasan bersama ya, pengawasan melalui tingkat keluarga, kemudian tingkat masyarakat sekitar atau tingkat sekolah. Nah itu diawasi bersama, karena mengakses judi online itu kan sedemikian rupa, begitu dia pegang HP ya sudah bisa berjudi gitu ya. Bisa dengan mudah. Sama kalau misalnya narkoba itu kan dia harus masih beli. Nah, ini langsung sehingga nyalakan data sudah bisa berselancar, sehingga kemudian bagaimana penanggulangan ya, karena memang ini judi online itu kadang kesenangan gitu ya. Nah itu akhirnya kecanduan. Nah ini kan harus ada efek bagaimana dia sembuh gitu ya, menangani rasa kecanduan tersebut. Rasa kecanduan, kemudian apakah perlu ada kolaborasi dengan lembaga atau instansi tertentu untuk menangani hal tersebut? Seharusnya bisa mengarah ke sana kalau misalnya itu sampai kepada efek psikologis ya, untuk bisa mengendalikan itu gitu ya.
Ya mungkin kita tahu ada orang anak-anak yang gamer gitu ya, yang kemudian kecanduan game, kemudian matanya jadi sakit, kemudian sosialnya kurang dan lain sebagainya. Barangkali mungkin perlu ada penelitian di ranah akademis gitu ya, efek psikologis dari judi online misalnya apa gitu ya, yang kemudian kita tidak sekedar bagaimana menghukum pelaku, tapi juga bagaimana menyembuhkan gitu ya lingkungan sekitar, atau dampak-dampak itu harus diantisipasi, harus dilakukan mitigasi. Ini mungkin betul. Saya izin menambah soal perlindungan. Siap, langsung kita saja langsung sambar. Soal perlindungan. Menurut saya perlindungan pertama itu ada pada orang tua itu sendiri. Kalau bagi anak. Lingkungan terbaik atau terkecil dalam masyarakat. Jadi orang tua itu memang harus proteksionis terhadap anaknya dalam penggunaan HP. Media sosial. Pembatasan juga. Ya. Saya mendengar sekarang itu orang tua sudah bisa mengontrol melalui HP-nya sendiri. Ada aplikasi yang bisa mengetahui bahwa anaknya itu lagi buka apa, lagi apa, dan bisa kemudian diputus aksesnya melalui HP yang dipegang orang tuanya. Mungkin ini bisa direkomendasikan. Dan itu perlu saya pikir dimiliki oleh orang tua, karena hari ini kan memang dilema ya. Kita menyetop penggunaan HP kepada anak kayaknya kurang bijak. Kalau kemudian di stop 100% kayaknya kurang bijak gitu loh kan. Tetapi kalau kita membiarkan seliar-liarnya anak itu menggunakan HP, itu pun juga akan memiliki dampak mudarat yang sangat luar biasa. Betul. Oleh karena itu, proteksi dari orang tua untuk melindungi anaknya tidak mengakses IT itu atau saluran elektronik itu secara tidak benar, itu sangat dibutuhkan. Selain mungkin lembaga pendidikan, pergaulan ya. Jadi perlindungan itu jangan hanya kemudian kita fokuskan pada para penegak hukum saja. Meskipun memang hukum punya aspek perlindungan ya. Tetapi dari hal-hal yang sederhana, umpama dari ranah keluarga, itu pun juga perlu dimaksimalkan. Saya pikir itu. Baik, upaya terbesar atau terkecil dalam menangani judi online, khususnya para pelajar, berawal dari peran serta orang tua dalam memantau aktivitas digital seorang pelajar itu sendiri. Terakhir, Bapak, apa pesan Bapak untuk masyarakat luas maupun pelajar di luar sana tentang efek kelabu dari judi online ini bagi masa depan bangsa? Dari siapa dulu? Monggo, silakan, Abdi. Iya, kalau dari sisi mudaratnya itu kan sudah jelas ya, dari sisi agama, dari sisi kesehatan mental juga. Itu kalau misalnya orang ya paling tidak ini baik itu judi maupun judi online jangan didekati lah gitu ya. Jangan didekati karena khawatir ketika mencoba-coba kadang kan ada yang nawarin, dipikir itu game tapi kemudian ternyata itu aplikasi judi menjebak judi online. Akhirnya hal-hal seperti ini harus harus dijauhi gitu ya. Tadi kontrol dari orang tua termasuk dari sekolah ketika mereka menggunakan gadget atau internet gitu ya di sekolah. Nah itu harus juga diantisipasi. Nah kesehatan mental juga penting gitu ya untuk bisa ditangani secara baik, karena memang kalau dalam tataran kecanduan tertentu, nah itu mungkin ya, jadi itu harus penanganan khusus nanti secara akademis seperti apa, perlu ada kajian khusus terkait dengan itu. Nah kemudian ada juga wacana kalau tidak salah di beberapa negara itu yang memberlakukan suatu undang-undang yang melarang anak-anak untuk pakai HP atau media sosial seperti itu. Nah itu mungkin perlu dikaji ya, apakah memang Indonesia bisa diberlakukan seperti itu gitu dengan tadi mengantisipasi efek-efek sosiologis yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Jamil. Demikian. Silakan lanjut Pak Dr. Baik. Jamil. Judi itu oleh agama jelas dilarang. Betul. Oleh hukum positif itu juga dilarang.
dan bahkan hukum positif itu mengkualifikasi judi dalam ranah hukum pidana, yang artinya itu masuk ranah kejahatan. Oleh karena itu, judi itu jangan kemudian dianggap remeh. Jangan dianggap hal-hal yang ringan. Judi itu meskipun mudah, dampaknya luar biasa. Maka dari itu, semua dari kita harus punya atensi untuk menjauhi judi. Diri kita harus kemudian mengatakan memerangi judi. Orang di sekitar kita pun juga harus kita kita berikan penyuluhan, kita berikan penyadaran bahwa judi itu memang bahaya. Ibda binafsik, ya, mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita memang memiliki ghirah, memiliki semangat untuk memerangi judi, dan masyarakat kita pun juga harus kita wanti-wanti benar bahwa judi itu memang mudorotnya luar biasa. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih penjelasan, paparan data, potret akademis dan sebagainya tentang bahaya atau efek labu judi online kali ini sangat bermanfaat barangkali untuk masyarakat luas atau khususnya para pelajar, Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Ini merupakan kajian yang menarik dan saya rasa nanti bisa dijadikan pengembangan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas melalui kolaborasi yang akan dicanangkan oleh LPBHN. Baik, ini merupakan akhir dari sesi Selasa Fakansa. Kita nantikan podcast-podcast selanjutnya. Saya tidak akan menyimpulkan dari pemaparan materi tentang Jatim Darurat Judi Online. Sudah dijelaskan oleh dua pemateri yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Jamil dan Bapak Budi. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Dan ini akhir dari pertemuan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PWNU Jawa Timur berharap Lembaga Ta'lif wan Nashr tetap berkembang dalam prinsip al-mukhafadatu ala qawatimis sholih wal akhdhu bi jadidil aslah, yakni memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Karena warga NU saat ini juga sudah berkembang menjadi masyarakat kelas menengah, berpendidikan tinggi, dan banyak yang sudah menjadi masyarakat urban. Dengan prinsip itulah, LTN PWNU Jawa Timur tetap dapat mempublikasikan karya ulama NU dan memasyarakatkan kebijakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama melalui konten digital dan platform digital, sehingga NU dan dakwahnya ke depan tetap memiliki relevansi di era kekinian. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.